Itu adalah perjalanan kita sebagai bangsa negara merdeka. Betul. Itu harus dipahami oleh masyarakat bahwa kita sampai dalam kondisi 77 tahun merdeka ini. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar radio dan penonton televisi Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen. Podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Dalam program Sudut Dengar Parlemen kali ini, kami mengajak Anda bicara tentang DPR atau Parlemen di era perjuangan kemerdekaan, yaitu sebelum tahun 1945 dan beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut DPR RI adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertugas mewakili rakyat atau bisa kita sebut sebagai parlemen. DPR pada masa penjajahan Belanda dinamakan Volksraad yang dibentuk pada tahun 1918 oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, Volksraad tidak diakui lagi. Baru setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibentuk lembaga parlemen untuk mengisi pemerintahan. Di awal kemerdekaan, berdasarkan pasal 4 aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia. KNIP diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ini yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. KNIP beranggotakan sekitar 137 orang yang terdiri atas para pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Dalam sidang pertamanya, Mr. Kasman Singodimedjo ditetapkan sebagai ketua KNIP dengan dibantu 3 wakilnya, yaitu Mas Sutarjo Kerto Hadikusumo, Adam Malik, dan Mr. J. Latuharhari. KNIP dilantik dan mulai bertugas sejak 29 Agustus 1945 hingga 15 Februari 1950. Bagaimana kiprah Volksraad dan KNIP sebagai cikal bakal parlemen di Indonesia, kita akan bahas lebih dalam dengan sejarawan senior kita, Profesor Dr. Anhar Gonggong di podcast Sudut Dengar Parlemen kali ini. Apa kabar Prof? Sehat? Baik, nggak usah pakai Prof. Sebut aja Anhar. Siap, ya. Pak Anhar orangnya sangat low profile ya. Kita ingin ngobrol-ngobrol nih Prof terkait dengan sejarah parlemen ya. Menurut Prof ya, sesuai dengan pengetahuannya dan sebagai sejarawan, itu sebenarnya bagaimana dinamika kerja Volksraad atau DPR era itu, Prof? Iya, jadi begini. Volksraad itu sebenarnya dibentuk dengan tujuan sebenarnya juga memenuhi tuntutan dari beberapa pihak di negeri Belanda dan juga di sini. Karena ketika itu kan sudah memulai ada pergerakan nasional, sudah 10 tahun. Ada. Nah, lalu kemudian Belanda melihat ini sebagai sesuatu yang mau membuka sesuatu yang bisa memberi ruang, tapi tujuannya bukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk kepentingan mereka juga. Betul. Ya. Nah, yang menarik itu begini. Ada yang diangkat dan ada yang dipilih. Oh, jadi itu waktu itu ada yang dipilih juga, Ada Prof? yang dipilih. Seperti misalnya Cokro Aminoto
itu dipilih justru didukung oleh Van Lith, Oh, tokoh Katolik. Iya. tokoh Katolik. Nah, tetapi dalam perkembangannya kemudian nanti juga terjadi macam-macam hal. Sebagai satu contoh, akhirnya nanti masuk ke Haji Agus Salim, masuk. Lalu kemudian Tamrin Tamrin ya. masuk. Nah, ada hal menarik dari kedua tokoh ini. Iya. Yang pertama, Tamrin itu adalah orang yang membuat apa yang dikenal dengan fraksi nasional. Oke. Nah, lalu berbagai tuntutannya misalnya tentang tanah, tentang perkebunan, tanah rakyat dan sebagainya. Iya. Gitu. Nah, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Termasuk sebenarnya mulainya juga Pak Agus Salim. Nah, di dalam perkembangannya ada istilah yang digunakan setelah dia mau mengakhiri jabatannya karena suasana yang dia tidak senangi di dalam di situ. Dia akhirnya katakan, apaan ini? Ini kan cuma komedi omong. Menurut Tamrin ya? Bukan, menurut Agus Salim. Oh, Agus Salim dulu Nah, ya. kalau Tamrin justru sangat-sangat kuat di dalam memperjuangkan berbagai hal yang berkembang di tengah masyarakat. Misalnya tadi perbaikan daripada kampung-kampung dan sebagainya. Makanya kan dulu Ali Sadikin melakukan perbaikan kampung dengan nama Pak Tamrin yang dipakai. Dan memang Tamrin ini sebenarnya memang mempunyai kekhususan. Dia memang masuk seakan-akan kooperatif. Tetapi dia adalah seorang yang kooperatif, tanda kutip, cukup radikal. Oh ya. Karena di dalam perdebatan dia sangat boleh dikatakan anti kolonial. Kalau Tamrin itu termasuk kategori yang dipilih atau diangkat, Prof? Diangkat. Diangkat. Tetapi dia mungkin punya misi yang dengan caranya dia ingin memperjuangkan Indonesia waktu itu. Iya, dia juga masuk di situ karena ada temannya seorang sosialis. Tiba-tiba saya lupa namanya. Dia orang Belanda juga. Itu yang mengusulkan dia dan akhirnya masuk. Tetapi orang Belandanya juga kaget ketika melihat sikap Tamrin yang radikal tadi. Yang radikal tadi itu. Nah, sama dengan dalam pengertian itu juga ada Pak Agus Salim tadi. Cukup radikal juga. Yang tidak radikal itu dalam arti kata tidak sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang ini ya, mereka yang berasal dari lingkungan pegawai sebagai bupati dan sebagainya, pati dan sebagainya. Mungkin karena mereka semacam kaki tangan Belanda juga waktu itu ya. Iya. Diangkat oleh Belanda kan? Diangkat oleh Belanda dan memang seperti itu. Lalu sepak terjang kedua orang tersebut, Haji Agus Salim dan Tamrin ini, terutama Tamrin, sejauh mana dia bisa mempengaruhi proses-proses dalam bersidang di Volksraad atau berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil? Ada, tapi harus diakui bahwa yang pertama dulu harus dilihat bahwa apa posisi Volksraad atau dikenal dengan istilah Dewan Rakyat. Sebenarnya tidak sepenuhnya bisa dikatakan sebagai parlemen. Tapi dia lebih bersifat sebagai penasehat pemerintah. Tetapi dibuat sedemikian rupa seakan-akan seolah-olah sebagai parlemen. Tetapi dalam tindakan sehari-harinya lebih bersifat sebagai penasehat. Walaupun di dalam sidang mereka berdebat. Ya sama saja dengan
mungkin tidak bisa disamakan sepenuhnya ya. Ya. DPA kan Ya. sudah lebih tidak memberikan ini, tetapi di dalam dirinya terjadi perdebatan-perdebatan juga. Tapi gini Prof, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa apapun Volkskrad itu adalah cikal bakal sejarah Indonesia berparlemen? Dalam batas tertentu iya. Oh, gitu. Dalam batas tertentu iya, tetapi dalam arti kata itu bagian dari pemerintahan kolonial. Dalam tanda kutip mengelabui mungkin. Ya, dalam rangka membuka ruang, iya. seakan-akan Ya. membuka. Tapi tetap membuka di ruang. bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda. Iya, posisinya semacam penasehat itu Penasehat, tadi, ya. lebih bersifat seperti itu. Sampai Saya sebenarnya pernah menulis, tapi saya cari kemana belum ketemu. nanti kapan-kapan kita coba kupas secara lebih mendalam, Prof. Itu Volkskrad itu luar biasa. Seperti itu. Tetapi yang kalau parlemen kita ya kenip. Ya. Dalam pengertian Ya. Indonesia, Betul. kemerdekaan kita kenip. Nah tadi pada awalnya sebenarnya kenip itu hanya 65 orang. Iya. Tapi kemudian bertambah karena sesuai dengan kebutuhan langkah untuk mempertahankan kemerdekaan ketika itu. Itu pun juga terjadi semacam perdebatan juga nanti. Ketika Syahrir, awalnya sebenarnya Syahrir itu kan tidak senang dengan Jepang. Nah, sehingga ketika kita merdeka, Soekarno-Hatta seakan-akan Syahrir terpisah. Tapi maaf saya potong Prof ya. Silakan. Sampai kapan sebetulnya era Volkskrad itu? Karena setelah itu begitu Jepang datang ya habis. Maka dia habis. Maka ada vakum sekian tahun sebelum akhirnya kenip muncul. Ya, yang menjadi bahkan selama Jepang itu baru setelah menghampiri kekalahannya pada pembentukan ini, pembentukan BPUPK pada tanggal 28 Mei, baru ada Jepang membentuk ini. Tapi Jepang membentuk macam-macam hal juga. Ada peta, ada segala macam itu. Dan sebenarnya dalam batas tertentu kita memang harus mengakui bahwa yang pertama kali membuka ruang bahwa kamu akan merdeka memang Jepang. Kalau Belanda harus diakui bahwa memang Jepanglah yang mengatakan bahwa kami akan memberikan, dan itu resmi dia katakan pada tahun 44. Sebagai saudara tua. Ya, dia memang mengatakan dirinya seperti itu. Dan dalam batas tertentu sebenarnya dia mengatakan dirinya sebagai saudara tua itu bukan kaitannya dengan kemajuan industri dia. Sebagai negara Asia pertama yang hebat gitu. Itu. Jadi tapi terlepas dari kekejamannya dan sebagainya ya membuka ruang dia. Tapi kan proklamasi itu kan toh pada akhirnya tidak juga bisa disebut sebagai pemberian Jepang kan? Nggak bisa begini. Dan itu ditolak. Ada sarjana sejarah Jepang juga yang mengatakan tidak benar. Begini, soalnya memang Anda tahu bahwa pada tahun 43 Hatta itu hampir dibunuh. Dicarikan jalan untuk dimatikan. Jadi kalau andai kata Soekarno dan Hatta itu tidak melakukan strategi kolaborasi tanda kutip, mati dia. Oleh Jepang itu? Oleh Jepang. Bahkan Hatta itu pernah di tahun 43 diusahakan untuk dimatikan. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan berkata lain. Nah, tetapi setelah melihat perkembangan, walaupun Soekarno dan Hatta itu sejak awal adalah
antifasis, tapi dia melihat bahwa ini ada kesempatan di mana dia harus melakukan suatu strategi kerjasama. Jadi strategi kerjasama dengan Jepang oleh kedua orang ini ada strategi menuju ke kemerdekaan memang. Jadi bukan sekedar untuk kepentingan dia, tapi kalau dia tidak melakukan strategi kerjasama itu, dia akan mati. Gitu. Bersatu untuk tujuan bersama. Nah, berikutnya Prof, saya mau tanya tentang selain Soekarno-Hatta, tentu ada tokoh-tokoh yang menjadi anggota KNIP saat itu yang bisa kita anggap punya pengaruh. Syahrir. Hanya Syahrir kah? Oh banyak. Nah, kira-kira apa peran Syahrir dan kawan-kawan? Begini, malah aneh itu sebenarnya, tanda kutip. Iya. Tadinya itu kan ada Kasman, nanti Kasmannya jadi ketua, ada Adam Malik dan jadi tokoh-tokoh ini. Nah, dalam perdebatan ketika ada pikiran bahwa ini nampaknya kalau Soekarno-Hatta terus memegang pemerintahan, Belanda tidak bisa diajak omong. Nah, maka lalu kemudian ada pikiran, dan ini dari Nyonya Mangunsarkoro. Dia katakan, bagaimana kalau kita angkat, kita ajak Syahrir masuk ke KNIP. Ada yang mengatakan Syahrir tidak pernah mau. Lalu Nyonya Mangunsarkoro katakan, siapa bilang? Terus dia bilang, nanti saya panggil. Terus dia pergi, panggil, saya akan bawa Syahrir ke sini. Benar. Mau. 2 jam kemudian datang dan Syahrir mau. Nah, makanya kemudian Syahrir menjadi ketua Badan Pekerja. Badan Pekerja. Dan dari situlah dia memulai untuk kemudian mengganti sistem pemerintahan dan dia menjadi Perdana Menteri pertama. Kalau peran Kasman, ada Malik, sama Sartono Kartodirjo ya? Bukan Sartono. Ya bukan. Ada Malik, Kasman Singodimulyo, Latuhar Hari, ya sebagai ketua. Sutarjo Kartoharikusumo. Iya, tapi yang memang kan ketika itu yang dianggap paling memiliki kapasitas untuk berdialog dengan Belanda tampaknya memang Syahrir. Oh. Tapi posisinya sebagai anggota. Harus sebagai anggota. Akhirnya kan dibawa dia sebagai anggota. Bahkan kemudian memegang peranan penting sebagai ketua Badan Pekerja kan. Dan nanti Badan Pekerja itulah yang menjalankan sehari-hari daripada KNIP ketika itu. Semua keanggotaan KNIP itu diangkat ya, Bro? Diangkat, masih diangkat. Masih diangkat berdasarkan? Berdasarkan partai udah. Partai sudah situ ada. Ada pemimpin partai, ada golongan yang dianggap tokoh. Tapi keputusannya presiden? Presiden. Dan posisi awalnya justru membantu presiden. Iya kan? Hanya sebagai pembantu presiden. Nah baru kemudian dalam perkembangannya dianggap sebagai parlemen setelah itu pun terjadi pergolakan juga. Bahkan di dalam bukunya Ali Sastroamijoyo kalau tidak salah, yang salah satu biografi yang lumayan bagus, dia katakan ini kan permainan Syahrir dan Hatta untuk menyingkirkan Bung Karno, dalam arti kata pengaruh. Iya. Jadi waktu itu sudah ada rivalitas politik juga ya? Oh iya. Luar biasa ya. Nah, yang harus dibuka secara jujur juga, jangan sampai orang mengatakan seakan-akan mulus gitu setelah kita merdeka. Enggak. Iya. Justru dalam proses pembentukan negara ini itu terjadi pergumulan sampai dengan dan harus diingat, harus ditempatkan bahwa kita merdeka itu dalam situasi perang dingin, perang dunia kedua berakhir. Nah,
dalam rangka Perang Dunia Kedua, Perang Dingin ini hal yang menarik sekali karena Amerika, Inggris dan itu ya seperti Amerika. Amerika itu tidak dalam rangka Perang Dingin. Tadinya dia tidak mau melakukan sesuatu untuk Indonesia karena dia masih khawatir Soekarno-Hatta ini kemana. Iya. Nah, nanti setelah peristiwa Madiun dan 48 itu, maka Amerika melihat bahwa Soekarno-Hatta itu adalah pemerintah yang anti komunis. Nah, sejak itu maka akhirnya dia menekan kepada Belanda dan Amerika mengatakan, kalau kamu harus berunding dengan Soekarno-Hatta. Kalau tidak mau, saya tidak kasih Marshall Plan. Oh, gitu ya. Iya. Jadi dalam beberapa hal kita itu memang tidak bisa melepaskan diri dari Amerika. Sejak dulu ya. Sejak dulu. Iya. Tapi memang menarik sejarah kita itu ya. Orang hanya melihat hasil akhir. Nah, itu yang salah. Padahal tokoh-tokoh kita itu bergumul, berbeda pendapat, walaupun tujuannya tentu sama. Gitu ya. Tapi saya mau tanya agak spesifik nih, Pak Anhar ya. Selama periode KNIP ini, selain tadi proses-proses bagaimana bernegosiasi dengan Belanda, adakah hasil legislasi yang dihasilkan? Ada. Iya, seperti satu contoh. Begitu terjadi pemberontakan Madiun, maka Soekarno diberikan kekuasaan penuh dengan sebuah SK dengan pasalnya hanya satu. Satu pasal, yaitu bahwa Presiden diberikan hak untuk mengambil tindakan-tindakan untuk kepentingan itu. Yang lain ada? Yang lain terkait dengan misalnya persiapan kemerdekaan? Ada macam-macam keputusan yang dibuat, misalnya tentang tiba-tiba saya lupa di sini. Tentang pembentukan KNIP itu sudah dilakukan, lalu kemudian keputusan untuk menjadikan KNIP sebagai parlemen, itu yang penting juga. Artinya tadinya posisinya hanya sebagai penasihat presiden, pembantu presiden, dirubah menjadi di dalam peristiwa itu termasuk keputusan ketika ada perundingan Linggarjati, kan ada penolakan. Nah, Soekarno sebagai penanggung jawab tidak bisa datang. Dan baru saya ingat, baru kemudian Pak Hatta yang menggantikan. Nah, Pak Hatta ketika itu berpidato secara lisan. Dan menurut beberapa anggota seperti para Dahara, Hab, segala macam itu, dia nganggap bahwa untuk pertama kalinya yang namanya Pak Hatta berpidato dengan begitu baik dan yang tidak pernah dia lihat selama ini. Dalam arti kata, kalau Anda tidak mau menerima Linggarjati, maka kami akan mengundurkan diri. Itu. Jadi itu salah satu keputusan yang nanti juga dalam rangka. Tapi Renville lain lagi, karena Renville ini kemudian diganti Hatta. Tapi ada hal yang menarik kalau kita mau melihat kondisi dalam sekedar perbandingan. Begini, kan PKI memberontak, sudah di ini. Yang menarik itu apa? Hatta masih memberikan kesempatan kepada Amir Sarifuddin untuk memberikan dua orang untuk menjadi anggota kabinetnya Hatta. Coba bayangkan. Tapi yang lucu apa? Amir Sarifuddin minta 9. Ya, mungkin proses-proses politik saat itu memang alasannya dia bilang apa?
yang paling punya pengalaman melawan Belanda itu kan PKI. Iya. Hatta bilang enggak, Iya. menunggu sampai jam 12 malam. Jadi utusannya datang 2 kali, yang kedua kali tetap minta 9. Iya. Nah, lalu kemudian Hatta tidak. Kalau Anda mau 1. Kalau Anda tidak mau, saya tunggu sampai jam 12 malam. Ya. Begitu jam 12 malam, Anda akan kehilangan. Iya. Ya udah jam 12 hilang. Baik, Prof. Menarik sekali ya. Banyak hal yang kita tidak selalu tahu ya apa yang terjadi pada saat itu dalam proses pembentukan negara ini, bahkan setelah kemerdekaan sekalipun ya. Saya pikir perbincangan ini tidak cukup selesai di podcast kita kali ini saja. Nanti akan kita sambung lagi pada sesi atau pada sesi berikutnya ya. Kita belum bicara tentang misalnya seperti apa era setelah KNIP ya. Setelah 50 ya. Lalu gimana, Prof? Sebenarnya kalau bisa itu kita kaitkan dengan kaitan antara sistem pemerintahan kita dengan pelaksanaan demokrasi. Demokrasinya, iya. Itu justru yang menarik, tanpa harus mengatakan bahwa perkembangan ketika itu jelek atau buruk. Kita tidak bicara tentang itu. Betul. Tapi itu adalah perjalanan kita sebagai bangsa negara merdeka. Betul. Itu harus dipahami oleh masyarakat bahwa kita sampai dalam kondisi 77 tahun merdeka ini, ada suatu proses yang panjang di mana kita harus memahami diri kita. Jadi kita bicarakan persoalan, misalnya persoalan parlemen, kita tidak bicara tentang dia jelek atau dia buruk. Tapi kita bicara itu adalah suatu proses di mana kita menjadi Indonesia seperti sekarang. Sepakat, Prof. Luar biasa Profesor Anhar Gonggong yang sangat low profile tentu ya bercerita. Dan itu pun belum selesai, masih panjang perjalanan ini. Saya berharap nanti di masa yang akan datang akan terus kita bahas tentang sejarah ini. Nah, sebelum kita mengakhiri Pak Anhar ya, DPR alhamdulillah ini sudah menerbitkan Saya seabad berharap rakyat Indonesia berparlemen. Jadi bahasanya berparlemen. Kenapa seabad? Kita ambil dari lahirnya Volkskrant, ya, tahun 1918. Di situ mulai tadi yang Prof sampaikan bahwa ada beberapa tokoh kita yang mencoba untuk mempengaruhi pemerintahan Hindia Belanda melalui Volkskrant itu ya. Ya, mulai dari Cokroaminoto sampai Tamrin. Ya. Dan nanti akhirnya di 2018 ya buku ini, karena seabadnya 2018. Nah, tetapi tentu isinya akan terus berlanjut, berkembang sampai era terakhir. Jadi nanti saudara-saudara sekalian ya, rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, kita sudah punya sejarah kapan kita mulai berparlemen. Meskipun secara formal yang diakui adalah DPR lahir pada 29 Agustus bertepatan KNIP dibentuk oleh Presiden Soekarno. Baik, kesimpulan yang bisa diambil ya di era awal berparlemen ini, tentu tokoh-tokoh kita sangat semangat untuk bagaimana memperjuangkan kepentingan bangsa, meskipun tentu punya cara pandang yang berbeda satu sama lain. Tetapi tujuannya sama, baik di era Volkskrant antara Agus Salim dan Husni Tamrin ya, di situ ada Cokroaminoto, maupun di era KNIP ya, antara para pimpinan di bawah Pak Mr. Kasman ya, dengan Syahrir di sisi yang lain, tetapi tujuannya adalah sama. Demikian mungkin kesimpulan sementara pada podcast kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah referensi kita tentang salah satu sejarah Indonesia khususnya dalam kita berparlemen. Saya Indra Pahlevi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih kepada Profesor Anhar Gonggong atas waktunya dan sampai jumpa.
Sudut Dengar Parlemen